Assalamualaikum. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Di sini kalian bisa tekan yang proyek baru, masukkan satu foto. Setelah itu di sini kalian pilih format, pilih yang 9:16. Untuk fotonya kalian bisa perbesar sedikit dari formatnya. Dan jangan lupa juga untuk akhirannya kalian hapus. Setelah itu kalian tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Nanti aku bakal taruh link musiknya di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan titik bitnya terlebih dahulu biar kalian itu gampang mengatur keyframe jedak-jeduknya dan mengatur durasi foto atau durasi videonya. Jadi caranya kalian tekan audionya, pilih yang GBG potongan. Setelah itu setiap kalian mendengar ketukan di musiknya ini, kalian bisa tekan yang tambahkan irama ini ya. Atau nanti aku bakal taruh link video titik bitnya di kolom komentar. Nah, selanjutnya untuk foto yang ini kalian panjangin sampai ke titik kuning yang ke-14 ya. Nah, selanjutnya di sini kalian tambahkan lagi dua foto yang berbeda, kalian tekan plus yang di samping kanan ini. Nah, untuk fotonya kalian bisa perbesar sedikit dari formatnya. Nah, setelah itu untuk di foto yang kedua ini kalian salin satu kali dan yang salinannya ini kalian pilih overlay. Nah, jadi dia ada di bawah kayak gini. Setelah itu kalian geser ke foto yang pertama ya. Jadi kalian bikin kayak gini. Untuk foto overlaynya kalian bikin durasinya 6.0 detik. Nah, untuk di foto yang overlay ini kalian bisa pilih menu tutupi, setelah itu kalian pilih yang strip film. Nah, kayak gini ya. Untuk garis kuning yang dua ini kalian bisa perkecil lagi ya. Nah, kayak gini cukup. Nah, setelah itu di sini untuk yang garis kuning ini kalian geser ke atas atau kalian hilangin gitu. Nah, jadi dia nggak bisa sampai hilang banget ya. Jadi nggak apa-apa kayak gini. Kalian pilih checklist. Setelah itu di sini kalian tambahkan dua keyframe di titik kuning yang pertama. Jadi keyframe yang keduanya itu di sebelah kirinya ya. Agak kalian jarakin dikit sama keyframe yang pas dengan titik kuning yang pertama ini. Dan untuk keyframe yang pas dengan titik kuning yang pertama ini kalian buka lagi tutupi. Setelah itu kalian geser garis kuning ini ke bawah kayak gini. Sedikit aja ya guys. Nah, kalian geser ke titik kuning yang kedua. Setelah itu untuk garis yang kuningnya ini kalian geser ke bawah. Di titik kuning yang ketiga kalian geser ke tengah. Di titik kuning yang keempat kalian geser lagi ke bawah. Di titik kuning yang kelima kalian geser ke tengah. Di titik kuning yang keenam kalian naikin. Di titik kuning yang ketujuh yang ini ya kalian turunin. Setelah itu di titik kuning yang ke-8 kalian naikin. Di titik kuning yang ke-9 kalian turunin lagi. Di titik kuning yang ke-10 kalian naikin. Di titik kuning yang ke-11 kalian ketengahin. Setelah itu kalian perlebar. Nah, jadi di situ ada derajatnya ya. Jadi kalian bikin 0 derajat. Kalian perlebar gini. Setelah itu untuk di titik kuning yang ke-12 kalian perlebar lagi. Di titik kuning yang ke-13 kalian perkecil atau kalian bikin tipis gitu ya. Nah, segini. Nah, di pertengahan titik kuning yang ke-13 dan 14 ini, di tengah sini ya. Kalian bisa lihat ini bawahnya ini, guys. Nah, di sini kalian putar ke kiri. Kalian bikin kayak gini, guys. Pokoknya miringnya kayak gini ya. Bikin 120 derajat. Min 120 derajat.
atau lebih sedikit boleh juga nggak apa-apa. Setelah itu untuk di titik kuning yang ke-14 kalian perlebar kayak gini guys. Nah, pilih checklist. Nah, di sini kita akan menambahkan grafik di setiap pertengahan keyframe-nya. Nah, untuk di keyframe yang di akhir ini, nah yang 2 akhir ini, di tengahnya ini kalian tambahkan grafik yang masuk 1. Nah, untuk di keyframe yang dari awal, itu kalian masukkan grafik yang keluar 1 ya. Nah, jadi kalian bikin di pertengahan keyframe yang ini ya. Nah, itu kalian bikin grafik yang keluar 1. Jadi untuk yang keyframe 2 di akhir ini kalian masukkan grafik yang masuk 1. Cuman ini yang beda ya. Nah, setelah itu untuk di foto yang kedua, di sini kalian bikin durasinya itu sampai ke titik kuning yang ke-10. Dan untuk di foto yang ketiga, kalian geser fotonya sampai ke titik kuning yang ke-9 atau di titik kuning yang terakhir. Nah, setelah itu kalian menuju ke foto yang kedua. Di sini kalian menuju ke awalnya, perlebar dulu, tambahkan 1 keyframe. Dan untuk di titik kuning yang kedua, kalian tambahkan 1 keyframe. Nah, di sini untuk di awal foto yang kedua, kita akan menambahkan JJ shake-nya dulu. Jadi di sini untuk di pertengahan antara 2 keyframe ini, kalian tambahkan 3 keyframe. Jadi agak berjarak gitu ya. Nah, untuk di keyframe yang pertamanya, fotonya kalian turunin dan geser ke kanan. Untuk keyframe yang kedua, kalian miringin sedikit ke kanan. Jadi untuk ukuran fotonya itu tetap stabil ya guys, jangan diperbesar, jangan diperkecil. Setelah itu untuk keyframe yang ketiga, kalian geser ke atas fotonya dan geser sedikit ke kiri. Nah, setelah itu untuk keyframe yang 3 di tengah ini, jadi biar kelihatan hasilnya itu lebih smooth, kalian tambahkan keyframe di sebelah kirinya. Untuk keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambahkan lagi untuk keyframe di kiri, hapus. Yang ini juga. Nah, setelah itu biar lebih smooth lagi, kalian tambahkan keyframe di samping kanan kirinya. Ini masih di keyframe yang 3 di tengah itu ya guys. Nah, selanjutnya di sini kalian menuju ke titik kuning yang keempat. 2, 3, 4. Di sini kalian tambahkan 1 keyframe tetap. Selanjutnya untuk di titik kuning yang kelima, kalian perbesar sedikit fotonya. Nah, setelah itu kalian menuju ke keyframe yang di titik kuning keempat, geser sedikit ke kanan dari keyframe yang ini. Di sini fotonya kalian perkecil kayak gini. Setelah itu untuk di tengahnya ini atau di samping kanannya lagi, kalian perbesar fotonya, geser sedikit ke kanan lagi, perkecil lagi fotonya. Jadi hasilnya tuh kayak memantul gitu. Nah, biar lebih smooth, untuk keyframe yang 3 di tengah ini kalian tambahkan keyframe di samping kanan kiri, yang tengahnya kalian hapus. Yang ini juga. Nah, setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-9, tambahkan 1 keyframe tetap, dan untuk di titik kuning yang ke-10 kalian pasang lagi fotonya dengan formatnya. Nah, untuk keyframe yang ini, yang di akhir foto yang kedua ini, caranya sama dengan yang di awal tadi ya, yang kedua tadi. Nah, kita akan menambahkan JJ shake-nya. Kalian tambahkan 3 keyframe di tengah. Untuk keyframe yang pertama, turunin fotonya, geser ke kanan. Untuk yang keyframe kedua, miringin fotonya ke kanan. Untuk keyframe ketiga, naikin fotonya, geser ke kiri. Untuk keyframe yang 3 di tengah ini, tambahkan keyframe di kirinya, yang kanannya hapus tambah lagi, yang kirinya kalian hapus. Yang ini juga.
Nah, setelah itu untuk keyframe yang 3 di tengah ini kalian tambahkan keyframe di samping kanan kirinya, yang di tengahnya kalian hapus. Yang ini juga. Nah, setelah itu di sini untuk foto yang kedua ini, di setiap titik kuning yang belum ada keyframe-nya kalian tambahkan 1 keyframe tetap. Jadi untuk fotonya nggak perlu kalian apa-apain. Nah, setelah itu kalian menuju ke keyframe yang di titik kuning ketiga. Di sini kalian perlebar dulu. Geser sedikit ke kiri dari keyframe yang ini ya. Dari keyframe yang di titik kuning ketiga. Nah, di sini untuk fotonya kalian turunin dan geser sedikit ke kanan. Tambahkan keyframe di sebelah kirinya. Untuk keyframe di kanan naikin fotonya sedikit. Tambahkan lagi keyframe di kiri. Untuk keyframe di kanan naikin lagi fotonya. Tambahkan keyframe di sebelah kanannya. Untuk keyframe yang di sebelah kirinya hapus. Tambah lagi untuk keyframe yang di kanan kalian hapus. Untuk keyframe yang 3 di tengah ini kalian tambahkan keyframe di sebelah kirinya. Untuk keyframe yang di kanan kalian hapus, tambah lagi yang kiri kalian hapus. Yang ini juga sama. Tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, tambah lagi yang kiri hapus. Nah, biar kelihatan lebih smooth gitu ya untuk yang goyang ke kanannya. Nah, pokoknya kalian bikin kayak gitu seterusnya sampai di keyframe yang ini ya. Keyframe yang di titik kuning ke-8 dan yang ke-9 kalian bikin sampai sini. Oke, di sini aku bakal ulangi lagi. Kalian menuju ke keyframe yang di titik kuning ke-4. 1 2 3 4. Perlebar dulu. Geser sedikit ke kiri dari keyframe yang ini. Fotonya kalian turunin dan geser sedikit ke kanan. Tambahkan keyframe di kiri. Untuk keyframe di kanan naikin fotonya. Tambahkan lagi keyframe di kiri. Untuk keyframe di kanan naikin lagi fotonya. Untuk keyframe yang ini kalian tambahkan keyframe di sebelah kanannya. Untuk keyframe yang di kirinya hapus, tambah lagi untuk keyframe yang di kanan kalian hapus. Untuk keyframe yang 3 di tengah ini kalian tambahkan keyframe di sebelah kirinya. Untuk yang di sebelah kanannya hapus, tambah lagi untuk yang di kirinya hapus. Yang ini juga tambahkan keyframe di kiri, yang kanan hapus, tambahkan lagi yang kiri hapus. Yang ini juga sama. Nah, selanjutnya untuk di foto yang ketiga, di sini kalian perlebar dulu. Tambahkan 1 keyframe di awal, dan di titik kuning yang kedua tambahkan juga 1 keyframe. Nah, untuk keyframe yang 2 ini di tengahnya kalian tambahkan 3 keyframe lagi. Di sini caranya sama dengan yang di awal foto yang kedua tadi. Kita akan membuat JJ shake-nya dulu. Setelah itu di titik kuning yang ketiga, untuk fotonya kalian zoom dan kalian naikin. Nah, nggak usah terlalu mentok ya. Kalau udah kelihatan garis yang di bawahnya, kalian lebihin aja sedikit ke bawah. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang kelima. Di sini untuk fotonya kalian turunin, nggak usah terlalu turun banget. Nah, di titik kuning yang ke-6 kalian pasin fotonya dengan formatnya. Di titik kuning yang ke-7 kalian zoom sedikit. Di titik kuning yang ke-8 kalian zoom lagi. Di titik kuning yang ke-9 pasin lagi dengan formatnya. Untuk di keyframe yang di titik kuning kedua dan 3, di sini kalian tambahkan di pertengahannya ini grafik yang keluar 1. Nah, untuk di titik kuning yang ke-6 yang ini ya. Di sini kalian geser sedikit ke kanan dari keyframe yang ini. Untuk fotonya kalian naikin. Nah, di titik kuning yang ke-7 juga sama, kalian geser sedikit ke kiri dari keyframe yang ini. Fotonya kalian naikin. Di titik kuning yang ke-8 di sebelah kirinya, di sebelah keyframe yang ini, kalian naikin fotonya.
Nah, untuk keyframe yang di akhir ini, di akhir foto yang ketiga, kalian masukkan grafik yang keluar satu. Setelah itu di sini, di titik kuning yang belum ada keyframe, kalian tambahkan satu keyframe tetap. Nah, selanjutnya kalian menuju ke pertengahan antara keyframe yang di titik kuning ketiga dan 4. Nah, yang dua ini perlebar dulu. Di tengahnya ini kalian bisa geser fotonya sedikit ke kanan. Setelah itu di sebelah kirinya kalian tambahkan keyframe. Untuk keyframe yang di kanannya tadi kalian hapus, tambah lagi untuk keyframe yang di kiri hapus. Nah, setelah itu kalian menuju ke pertengahan antara dua keyframe lagi. Jadi keyframe yang pas dengan titik kuning ini ya, di tengahnya kalian geser fotonya sedikit ke kanan, tambahkan keyframe di sebelah kirinya. Untuk keyframe yang di kanan kalian hapus, tambahkan lagi untuk keyframe yang di kiri hapus. Nah, untuk di akhirnya ini kalian bisa menambahkan mentahan akhiran videonya. Nanti aku bakal taruh link mentahan akhiran videonya di kolom komentar. Untuk volume yang mentahan akhiran videonya ini kalian nolin ya. Nah, selanjutnya kalian menuju ke foto paling awal. Yang ini, kalian pilih efek video. Setelah itu kalian pilih yang distortion. Setelah itu kalian pilih lagi yang distorsi riak. Nah, untuk efeknya kalian pasin aja khusus di foto yang pertama. Pilih sesuaikan. Di sini untuk pertajamnya kalian bikin 17. Untuk kaburnya kalian bikin 28. Ukurannya kalian bikin 5. Untuk kecepatannya kalian bikin 10. Pilih checklist. Nah, selanjutnya kalian menuju ke awal foto yang kedua. Di titik kuning yang pertama itu ya. Pilih efek video. Setelah itu pilih pesta dan pilih yang gelombang kejut. Nah, untuk efek gelombang kejut ini kalian pilih sesuaikan, kecepatannya kalian bikin 100. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-6 dan 7 di foto yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih efek video, pilih dasar, dan kalian pilih yang cermin. Di sini kalian boleh pakai efek cermin atau enggak, terserah ya guys. Nah, kalian geser ke titik kuning yang ke-7. Salin lagi efek cerminnya, taruh di titik kuning yang ke-8 dan yang ke-9. Setelah itu kalian menuju ke titik kuning yang ke-6 dan 7. Nah, efek cermin ini tadi kalian salin ya. Kalian taruh di titik kuning yang ke-6 dan 7 di foto yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu di sini kalian pilih efek video, pilih retro, dan kalian pilih yang cahaya retro. Di sini efeknya kalian bikin dari foto yang awal sampai di foto yang terakhir. Pilih objek, pilih yang semua video. Pilih sesuaikan, intensitasnya bikin 100, filternya 0, rentangnya 100. Pilih checklist. Setelah itu kalian menuju ke awal foto yang pertama lagi, pilih overlay, tambahkan overlay, pilih stock video, masukkan yang background hitam, tambah. Setelah itu kalian perbesar sampai menutupi foto. Dan overlay hitam ini kalian geser sampai ke akhir foto yang ketiga. Pilih gabungan, opasitasnya kalian bikin 60. Pilih checklist. Nah, untuk di awal foto yang pertama ini kalian tambahkan animasi masuk. Setelah itu kalian pilih yang ini guys, perkecil. Kalian bikin durasinya 1,2 s. Di sini kalian bisa menambahkan filter ya. Setelah itu pilih sesuaikan, untuk pertajamnya bikin 100. Pilih checklist, dan untuk yang filter yang udah kita sesuaikan ini kalian bikin sampai di akhir foto yang ketiga.
Nah, jadi di sini untuk di awal foto yang ketiga, kalian pilih efek video, pilih pesta, dan kalian pilih yang flash hitam. Untuk efek flash hitamnya kalian geser ke titik kuning yang kedua, pilih sesuaikan, kecepatannya bikin 100. Nah, jadi udah selesai. Setelah itu kalian bisa ekspor. Sebelumnya untuk resolusinya bikin 1080p, pemutaran lebih lancarnya bikin 60. Setelah itu kalian ekspor. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Nah, semoga videoku bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe. Oke, sampai di sini dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.